Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 25. Perkenalkan, nama saya Ridhodi Febrianto, NIM 190803104076 sebagai moderator, dan kedua Gilda dengan NIM 190803104044 sebagai pemateri pertama, dan kedua Barotul Ulumia NIM 1908031043 sebagai pemateri kedua, dan Balkis Karlisa NIM 190803104038 sebagai pemateri ketiga. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 25 mengacu pada pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Aturan pelaksanaan diperbarui, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa dengan hak opsi, BUMN, BUMD, dan wajib pajak lainnya termasuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu. Keputusan ini diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/03/2001 terakhir diadakan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP 537/PJ.2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak pada tahun berjalan dalam hal-hal tertentu. Perhitungan pajak terutang digunakan tarif baru yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Cara penghitung pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, 22, 23, dan 24. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Dibagi dua, yaitu yang pertama bagi wajib pajak orang pribadi akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Yang kedua bagi wajib pajak badan akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Contoh menghitung pajak penghasilan pasal 25. Contoh, pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2012 sebesar 50 juta. Dikurangi 1. Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja dalam kurung PPh pasal 21 sebesar 15 juta. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain dalam kurung PPh pasal 22 sebesar 10 juta. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain dalam kurung PPh pasal 23 sebesar 2.500.000. Yang keempat, kredit pajak penghasilan luar negeri dalam kurung PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Jumlah kredit pajaknya 35 juta, selisihnya 15 juta. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2013 sebesar 15 juta dikali 1/12 sama dengan 1.250.000. Apabila pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam contoh di atas berkaitan 6 bulan dalam tahun 2012, maka besarnya angsuran bulan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2013 yaitu 15 juta dibagi 6 sama dengan
2.500.000. Surat ketetapan pajak sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk tahun pajak 2012 dihitung seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berdasarkan data SPT tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012. Penghasilan kena pajak sebesar 300 juta. PPh terutang 25% dikurangi 300 juta sama dengan 75 juta. Kredit pajaknya 3 juta. PPh pasal 25 tahun 2012 sebesar 6 juta. Yang kedua, data SKP tahun pajak 2012 yang terbit bulan Juni 2013. Penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. PPh terutang 25% dikurangi 500 juta sama dengan 125 juta. Kredit pajaknya sebesar 3 juta. PPh yang harus dibayar sendiri 122 juta. Yang ketiga, berdasarkan ketentuan PPh pasal 25 mulai Juli 2013 dan seterusnya dikurangi 1/12 dikali 122 juta sama dengan 10 juta 166.600. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan tahunan. Angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya keputusan mengenai kelebihan pembayaran pajak. Apabila pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar, dipotong, dan atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena itu wajib pajak mengajukan permohonan kembalian kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan utang pajak lain. Sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut, maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Setelah dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, angsuran pajak untuk bulan-bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 seperti berikut ini. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25 dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk surat setoran pajak atau SSP lembar ketiga. Perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang dimaksud dengan perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh pasal 25 dalam hal. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, atau putusan banding sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 atau pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 6 ayat 2 mengatur masalah kompensasi kerugian dan pasal 31A mengatur kewenangan pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu melalui peraturan pemerintah yang dapat berupa pengurangan penghasilan itu, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian, dan pengenaan pajak penghasilan atas
dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 20%, kecuali tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dasar perhitungan pajak penghasilan di atas adalah jumlah penghasilan itu menurut SPT tahunan, PPh tahun pajak yang lalu atau dasar perhitungan lainnya. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Contohnya, penghasilan neto PT Abadi tahun 2012 sebesar 120 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar 150 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2012 sebesar 30 juta. PPh terutang tahun 2012 nihil. Kredit pajak pasal 22, pasal 23, pasal 24 sebesar 3 juta. Jadi totalnya sebesar 3 juta. PPh pasal 25 tahun 2015 pajak yang kurang atau lebih bayar sebesar 30 juta. Jadi semua totalnya 33 juta. Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2013 dilakukan. Penghasilan neto PT Abadi tahun 2012 sebesar 120 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2012 sebesar 30 juta. Penghasilan kena pajak sebesar 90 juta. PPh terutang dasar perhitungan PPh pasal 25 yaitu 25% dikali 90 juta sama dengan 22.500.000. PPh pasal 25 per bulan tahun 2013 yaitu 22.500.000 dikurangi 3 juta dibagi 12 sama dengan 1.625.000. Apabila pada tahun 2012 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar oleh terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan PT Abadi tahun 2013 adalah 1/12 dikali 22.500.000 sama dengan 1.875.000. Dalam hal jumlah kerugian tidak habis dikompensasikan sehingga masih dapat dikompensasi pada tahun berikutnya. Dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, data SPT tahunan PPh Badan 2012. Penghasilan neto sebesar 100 juta. Sisa kompensasi kerugian tahun 2011 sebesar 320 juta. Sisa kerugian yang dikompensasikan pada tahun 2012 sebesar 100 juta. Penghasilan kena pajak nihil. Angsuran PPh pasal 25 nihil. Yang kedua, data SKP tahun pajak 2012 yang diterbitkan Juni 2013. Penghasilan neto sebesar 150 juta, kompensasi di tahun 2012 sebesar 150 juta. Sisa kerugian tahun 2011 yang masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar 320 juta dikurangi 150 juta, hasilnya 170 juta. Angsuran PPh pasal 25 adalah nihil karena sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto tahun pajak 2012 lebih besar dari penghasilan neto menurut SKP tahun pajak 2013. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan modal. Misal, keuntungan dari pengalihan harta. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber
dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar penghasilan pajak PP pasal 25 adalah hanya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu. Besarnya PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dengan pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi banyaknya bulan dengan bagian tahun pajak. SPT tahunan PPh tahun lalu terlambat disampaikan. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang pertama, bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tersebut sampai dengan bulan disampaikannya surat pemberitahuan tahunan yang bersangkutan. Besarnya PPh pasal 25 sama dengan besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Yang kedua, setelah wajib pajak menyampaikan SPT PPh besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung kembali sebagai berikut. Sebesar PPh yang terhutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Tercantum pada pasal 21. Dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Contoh yang pertama, SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 disampaikan tanggal 25 Mei 2013 dengan data sebagai berikut. Penghasilan neto atau penghasilan kena pajak sebesar 500 juta. Pajak penghasilan terhutang sebesar 25% dikali 500 juta, yaitu sebesar 125 juta. PPh pasal 22, 23, dan pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar 42.500.000. Contoh yang kedua, PPh pasal 25 untuk masa bulan Desember 2012 sebesar 5 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Januari dan Februari 2013 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh pasal 25 untuk masa bulan Desember 2012 sebesar 5 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan April 2013 masing-masing sama besarnya dengan PPh pasal 25 untuk masa bulan Desember 2012, yaitu sebesar 5 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan Desember 2013 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2012 sebagai berikut. Penghasilan neto 2012 atau penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar 500 juta. PPh terhutang atas penghasilan kena pajak sebesar 500 juta adalah 25% dikali 500 juta, yaitu sebesar 125 juta. PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 tahun pajak 2012 sebesar 42.500.000 dan totalnya menjadi 82.500.000. PPh pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan Desember 2013 sebesar 82.500.000 dikali 1/12 sama dengan 6.875.000 setiap bulannya. Oleh karena PPh 25 masa bulan Maret sampai dengan April 2013 yang telah disetor masing-masing sebesar 5 juta, maka atas kekurangan masing-masing sebesar 1.875.000 harus disetor dan terhutang bunga sebesar
Untuk masa Maret 2013 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2013 sampai dengan tanggal penyetoran. Untuk masa April 2013 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal penyetoran. Apabila penghitungan kembali PPh pasal 25 tahun 2013 menghasilkan jumlah yang lebih kecil, maka kelebihan setoran bulan Maret dan April tahun 2013 dapat diperhitungkan dengan setoran bulan April tahun 2013 dan seterusnya. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Bulan-bulan mulai bulan batas waktu penyampaian jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh sampai dengan bulan sebelum disampaikan SPT tahunan yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh wajib pajak pada saat pengajuan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Setelah wajib pajak menyampaikan SPT PPh, besarnya pajak penghasilan pasal 25 dihitung kembali sebagai berikut. PPh terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung kembali seperti pada butir 2 di atas lebih besar daripada pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan disampaikan SPT tahunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka atas kekurangan setoran pajak penghasilan pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Contoh perhitungan yang pertama, permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2012 disampaikan pada tanggal 10 Januari 2013 dengan menyampaikan perhitungan sementara sebagai berikut. Penghasilan neto sebesar 400 juta, PPh terutang sebesar 25% dikali 400 juta sama dengan 100 juta. PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun pajak 2012 sebesar 42.500.000. PPh pasal 25 yaitu sebesar 100 juta dikurangi 42.500.000 dikali 1/12 sama dengan 4.791.600 rupiah. Yang kedua, wajib pajak telah mengikuti aturan Undang-Undang PPh tentang perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang ketiga, PPh pasal 25 masa Desember 2012 sebesar 4 juta. Yang keempat, SPT tahunan PPh tahun pajak 2012 disampaikan pada tanggal 5 Juni 2013 dengan data sebagai berikut. Penghasilan neto atau penghasilan kena pajak sebesar 500 juta, pajak penghasilan terutang yaitu sebesar 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta. PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar 42.500.000. Berdasarkan data tersebut di atas, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2013 dihitung sebagai berikut. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Januari dan Februari 2013 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh pasal 25 untuk masa Desember 2012 yaitu sebesar 4 juta.
Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan Mei 2013 masing-masing sama besarnya dengan PPh pasal 25 menurut perhitungan sementara, yaitu sebesar Rp4.791.600. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Maret sampai dengan Desember 2013 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2012 sebagai berikut. Penghasilan neto 2012 atau penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan sebesar 500 juta. PPh terutang atas penghasilan kena pajak sebesar 500 juta adalah 25% dikali 500 juta sama dengan sebesar 125 juta. PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 tahun pajak 2012 yaitu sebesar 42.500.000 dan totalnya 82.500.000. PPh pasal 25 untuk masa bulan X sampai dengan Desember 2013 sebesar 82.500.000 dikali 1/12 sama dengan 6.875.000 untuk setiap bulannya. Oleh karena PPh pasal 25 masa bulan Maret sampai dengan Mei 2013 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp4.791.600, maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp2.083.400 harus disetor dan terutang bunga sebesar untuk masa Maret 2013 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2013 sampai dengan tanggal penyetoran. Untuk masa April 2013 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal penyetoran. Untuk masa Mei 2013 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal penyetoran. Dalam hal perhitungan kembali PPh pasal 25 tahun 2013 menghasilkan jumlah yang lebih kecil dari jumlah PPh pasal 25 masa bulan Maret sampai dengan Mei 2013, maka kelebihan setoran bulan Maret dan Mei tahun 2013 dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juni 2013 dan seterusnya. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Pertama, apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan tersebut. Atau ingat aturan kompensasi atau penghasilan tidak terlanjur dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Apabila terjadi besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung berdasarkan pembetulan tersebut lebih besar dari pajak penghasilan pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, maka kekurangan setoran pasal 25 terutang bunga. Kekurangan setoran pajak yang kedua, kekurangan setoran pajak penghasilan pasal 25 terutang bunga sebagai dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kewajiban wajib pajak disebabkan oleh penurunan atau peningkatan usaha apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya 1 tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pajak pasal 25. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, sewa dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD. PPh pasal 25 wajib pajak baru.
Wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Prinsip perhitungan didasarkan pada SPT tahunan PPT tahun lalu. Bagi wajib pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran karena wajib pajak belum pernah memasukkan SPT pajak penghasilan. Penentuan besarnya pajak didasarkan atas kenyataan atau kegiatan wajib pajak. Apabila wajib pajak baru merupakan wajib pajak orang pribadi, maka yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Bagi wajib pajak baru menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau penyelenggaraan pembukuan, tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besar penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto wajib pajak atau pajak baru dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan barang. Wajib pajak orang pribadi baru tidak menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP sejak tanggal 1 Mei 2000 dengan status besar 14.340.000. PPh pasal 25 bagi WP Bank dan sewa dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau sewa dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penetapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Apabila wajib pajak bank atau sewa dengan hak opsi adalah wajib pajak baru, maka besarnya angsuran pajak penghasilan setiap bulan untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12. PPh pasal 25 wajib pajak BUMN dan BUMD. Pengaturan yang telah ada tentang penetapan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMD dan BUMN. Besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah selain bank dan sewa dengan hak opsi dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham RUP atau RUPS dikurangi dengan pemotongan yang pemungutan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 serta PPh pasal 24 yang atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Dalam hal RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Setelah RKAP disahkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam poin pertama mulai bulan awal tahun pajak yang bersangkutan. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pengertian wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK03/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisil. Kewajiban
kewajiban orang pribadi pengusaha tertentu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK 03/2008. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Kewajiban yang melekat kepada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, baik administrasi maupun kewajiban pembayaran pajak, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 sebagai berikut. Yang pertama, pengertian wajib pajak orang pribadi tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai perdagangan pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Kedua, pengertian pengecer adalah orang pribadi yang melakukan A. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan atau B. Penyerahan jasa. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak bagi setiap tempat usaha di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak. Keempat, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu pada poin ketiga akan diterbitkan NPWP cabang, tetapi bila di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi tertentu sekaligus merupakan tempat usaha wajib pajak orang pribadi tertentu, maka terhadap wajib pajak dimaksud tidak perlu diterbitkan NPWP cabang. Yang kelima, angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi tertentu dan sanksi serta kewajiban SPT massa. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. B. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. C. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 dilakukan melalui bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak. D. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. E. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan surat setoran pajak telah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara. Dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada surat setoran pajak. F. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara tetap harus menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. G. Dalam hal wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tidak melakukan usaha sebagai perdagangan pengecer di tempat tinggalnya, maka wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. H. Pembayaran pajak penghasilan 25 yang dilakukan yang pertama setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara berpakaian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Atau kedua, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A dan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. J. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32 garing P-2 2010. Angsuran PPh pasal 25 wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang wajib menyusun laporan keuangan berkala. Penetapan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255 garing PMK 03 garing 2008. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dimaksud yaitu sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala. Terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Pengurangan PPh pasal 25 dalam tahun 2009. Pokok-pokok pengaturan tentang klasifikasi wajib pajak yang dapat mengajukan pengurangan besarnya pengurangan dan tata cara pengajuan permohonan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi wajib pajak dan besarnya pengurangan PPh pasal 25. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur besarnya beban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri. Ada wajib pajak untuk setiap bulan. PPh pasal 25 sebagai beban rutin yang harus dipenuhi, tetapi dengan dasar peraturan Direktur Jenderal Pajak bahwa terhadap wajib pajak dapat diberikan pengurangan pajak penghasilan pasal 25, yaitu wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009. Besarnya pengurangan pajak penghasilan pasal 25 yang dapat diberikan kepada wajib pajak sampai dengan 25% untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2009. Pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dimaksud dihitung dari besarnya pajak penghasilan pasal 25 bulan Desember 2008. Pajak penghasilan pasal 25 yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang pajak penghasilan. Bagi wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008, maka pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dihitung dari besarnya pajak penghasilan pasal 25 didasarkan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008. Ketentuan pengurangan pajak penghasilan pasal 25 dimaksud tidak berlaku bagi wajib pajak bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Wajib pajak yang dapat diberikan pengurangan untuk masa Januari sampai dengan Juni 2009 wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar tentang besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang diminta disertai dengan A. Perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2008 atau perhitungan sementara pajak penghasilan terutang tahun pajak 2008 dan B. Pemberitahuan dimaksud harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi dan disampaikan paling lama tanggal 30 April 2009. Tata cara pengajuan permohonan. Tata cara tentang pengaitan permohonan mengenai pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 diatur sebagai berikut. A. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar paling lama 30 Juni 2009. Apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 kurang dari
75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25 pajak Januari sampai Juni 2009. B. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 disertai dengan perkiraan perhitungan besar pajak penghasilan yang akan terutang tahun 2009 berdasarkan: yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan kedua, perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009. C. Atas permohonan yang diajukan wajib pajak KPP melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak di tahun 2009. D. Kepala KPP menerbitkan surat keputusan tentang besarnya pajak penghasilan pajak Juli sampai dengan Desember 2009 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. E. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4, Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan tersebut paling lama 3 hari sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 berakhir terhadap wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dan memenuhi ketentuan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 537/PJ/2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan. Hal-hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. 3. Wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan pengurangan. Bila wajib pajak ternyata tidak mengajukan permohonan pengurangan pajak penghasilan pasal 25, perhatikan tata cara. Maka terhadap wajib pajak dimaksud membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan dan mohon maaf jika penyusunan kata-kata kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.